Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib musalla Nuansa Ubalan Pacet yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Musalla Nuansa Ubalan Pacet, dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, dan berakhir dengan pelaksanaan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Musalla Nuansa Ubalan Pacet, pembahasannya adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Al-Kabair, kitab yang di dalamnya berisi tentang dosa-dosa besar. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dosa berasal dari bahasa Sanskerta. Dosa berasal dari bahasa Sanskerta. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab, dosa seringkali diterjemahkan dalam bahasa Arab adz-dzanbu, al-itsmu atau al-jurmu. Nah, Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, seringkali muncul pertanyaan, apa sih dosa itu? Apa dosa itu? Dosa ialah, gitu ya. Maka disebutkan oleh para alim ulama, sebagaimana perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim.
hadis yang ke-4632. Saya akan bacakan. Kata para alim ulama sebelum kami bacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa itu adalah suatu akibat buruk yang diterima oleh manusia dikarenakan tidak menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla yang menjadi kewajibannya dan menjalankan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu dosa. Jadi dosa itu adalah suatu akibat buruk yang diterima oleh manusia dikarenakan tidak menjalankan semua perintah Allah Azza wa Jalla, yang perintah itu merupakan kewajibannya. Malah sebaliknya, dia menjalankan sesuatu yang telah Allah haramkan. Maka itulah yang namanya dosa. Dan biasanya ciri orang yang melakukan dosa biasanya adalah hatinya tidak tenang. Hatinya tidak tenang dan dia tidak ingin diketahui dari apa yang sudah ia lakukan tersebut. Dia tidak ingin manusia mengetahui apa yang sudah ia lakukan tersebut. Dan hatinya tidak tenang. Ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersumber dari sahabat Nawas bin Sim'an Al-Ansari radhiyallahu an. Dia berkata, "Ya Rasulullah." Jadi dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang arti kebajikan dan arti dosa. Apa itu kebajikan? Apa itu dosa? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, al-birru husnul khuluqi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Itu namanya al-birru, kebajikan. Budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya kepada saya apa bedanya akhlak dengan adab, maka kata para alim ulama, orang yang berakhlak belum tentu beradab. Tetapi orang yang beradab pasti berakhlak. Kenapa? Karena akhlak lebih umum daripada adab. Akhlak dibagi dua. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul madmumah. Ada akhlak yang terpuji, akhlak mahmuda, ada akhlak yang madmumah, yaitu yang tercela. Sedangkan kalau adab itu pasti sesuatu yang baik-baik, akhlak yang terpuji. Makanya tidak ada Bapak Ibu istilah akhlak makan, nggak ada. Yang ada itu adab makan, yang baik-baik terkait masalah makan. Sunnah Nabi terkait masalah makan, pasti yang baik-baik itu. Adab tidur nggak ada, akhlak tidur nggak ada. Adab buang hajat, ya tidak ada. Akhlak buang hajat tidak ada. Adab safar tidak ada, akhlak safar. Oleh karena itu akhlak lebih umum daripada adab. Kembali ke materi kita. Jadi albirru itu adalah budi pekerti yang baik, akhlakul karimah, itu albirru. Sedangkan kata Nabi wal ismu, sedangkan dosa itu adalah mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Artinya dosa itu adalah perbuatan atau tindakan yang menyesakkan dada dan engkau sendiri benci jika perbuatanmu itu diketahui oleh orang lain. Yaitu namanya dosa. Dosa itu sesuatu yang kalau kita lakukan hati kita nggak tenang. Hati kita nggak tenang. Dan kita nggak pengen apa yang kita lakukan tadi diketahui oleh orang banyak. Lihat itu cerita-cerita yang sering kita lihat di layar kaca kita. Atau mungkin terdengar di telinga kita. Seseorang yang melaporkan dirinya setelah dia melakukan kejahatan. Pasti ditanya, kenapa engkau menyerahkan dirimu?
yaitu kepada pihak yang berwajib. Ya Pak, saya tidak tenang. Lihat, pasti jawabannya itu. Saya tidak tenang setelah membunuh itu. Saya tidak tenang setelah mengambil harta orang itu. Hati saya tidak nyaman, saya tidak tenang. Itulah dosa. Dosa itu adalah suatu perbuatan yang jika kita lakukan menyesakkan dada. Dan kita nggak ingin perbuatan itu diketahui oleh orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai muqaddimah hanya mengingatkan kembali saja dari materi yang pernah kami sampaikan. Dosa dibagi menjadi dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Apa itu dosa kecil? Dosa yang dilakukan yaitu karena melakukan atau karena meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang dilakukan karena meninggalkan perintah Allah, baik sengaja maupun tidak sengaja, namun bukan termasuk dosa besar serta dapat terhapus dengan kebajikan. Jadi dosa kecil itu adalah setiap dosa, yaitu ketika dia meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Dia tidak menegakkan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan dia bukan termasuk kategori dosa besar. Dan bisa dihapus dengan amal soleh yang kita lakukan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surat yang ke-11, surat Hud ayat 114. Apa kata Allah dalam penggalan ayat? Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu dapat menghapus dosa, kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu dosa kecil. Makanya kita tidak perlu istighfar, astagfirullah, nggak perlu. Kita tidak perlu melakukan sholat sunat taubat. Cukup melakukan kebaikan-kebaikan, itu dosa-dosa kecil kita akan dihapus oleh Allah. Itu dosa kecil, beda dengan dosa besar. Sedangkan kalau dosa besar itu kata para alim ulama, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, dibagi dua dosa besar itu. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, diantaranya ini adalah syirik. Ya, syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, ada dosa besar yang dapat diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu selama dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya di dalam hati, contohnya dosa kecil itu seperti apa? Maka kata para alim ulama, yang masuk kategori dosa kecil ini adalah zina mata, zina telinga, zina lisan. Itu dosa kecil itu, dosa kecil. Tetapi ketika dia melakukan zina itu dengan zina farji, maka dosa besar. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka inilah pentingnya kita membahas kitab Al-Kabair, karena jangan sampai kita melakukan sebuah perbuatan dosa tanpa kita sadari bahwasanya kita sedang berada yaitu melakukan sebuah dosa. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, iblis dikeluarkan oleh Allah dari kerajaan langit ya karena dosa. Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, Allah kirimkan banjir sampai setinggi bukit Judi ya karena dosa, maksiat yang mereka lakukan. Kaumnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad, Allah kirimkan angin topan 7 hari 8 malam ya karena dosa. Kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, yaitu kaum Samud, Allah kirimkan petir guntur bertubi-tubi 3 hari 3 malam, sampai-sampai guntur itu masuk ke rumah-rumah mereka. Ya, Allahumma sayyiban nafian. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu juga karena dosa. Allah timpakan azab kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom. Negeri mereka dibalik oleh Allah,
yang atas dia ada di bawah, yang bawah diletakkan di atas, dihujani dengan batu dari neraka Sijil, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Itu juga karena dosa. Umatnya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan. Itu juga karena dosa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, yaitu tepatnya di surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 40, fakullan akhadna bidzambi, maka masing-masing mereka itu kami azab atas dosa yang mereka lakukan. Jadi dosa itu ternyata membawa dampak buruk. Oleh karena itu, maka penting sekali materi ini untuk kita bahas, agar jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bulan yang lalu sesuai dengan catatan saya, kita sudah masuk pada dosa besar yang pertama, yaitu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sekian banyak dalil, kalau tidak salah ada 17 dalil, maka saya sudah sampaikan beberapa dalil. Kalau nggak salah baru dalil-dalil dalam Al-Quran. Sedangkan dalil-dalil di dalam hadis-hadis Nabi belum kami sampaikan tentang syirik termasuk dosa besar. Jadi untuk mengingat saja dalil-dalil yang sudah kami sampaikan dalam Al-Quranul Karim, yang menunjukkan syirik termasuk dosa besar adalah 1. An-Nisa ayat 48, 2. Surat An-Nisa ayat 116, 3. Surat Al-Ma'idah ayat 72. Betul ya? Yang keempat, surat apa yang keempat? Al-Hajj. Betul, Al-Hajj, betul, Al-Hajj. Surat yang ke-22 ayat yang ke-31. Lalu kemudian yang keempat, surat apa? Al-Furqan. Surat yang ke-25 ayat yang ke-68 sampai 70. Lalu kemudian yang ke-6 surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Baik, sekarang saya akan tunjukkan Bapak Ibu sekalian dalil-dalil di dalam hadis Nabi bahwasannya syirik termasuk dosa besar. Ini tambahan dalilnya, tambahan dalil. Jadi yang sudah kami sampaikan tadi totalnya berapa dalil? Totalnya sudah berapa di situ, Mas? 6. Sekarang yang ke-7. Dalil yang ke-7, tolong dibuka dalil yang ke-7 dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Silakan, minta tolong dibantu. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 567 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Silakan, Sahih Targhib wa Tarhib dari sahabat Abu Darda, jilid 1 ya. Ada enggak? Ada ya? Baik, silakan dibuka, yaitu nomor 567. Jilid 1 apa jilid 2? Belakang sendiri kelihatannya. 567. 1 apa 2 itu jilidnya? Kalau jilid 1 berarti paling akhir, kalau jilid 2 paling awal. Ada ya? Silakan Pak Yoyo. Dibaca dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Silakan. Dari sahabat Abu Darda, dia berkata, silakan. Kekasihku mewasiatkan kepadaku. Apa itu wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan Jangan sesuatu. Berbuat syirik. Lanjut. Walaupun kamu dipotong-potong atau dibakar. Baik, jangan menyekutukan Allah sekalipun engkau dimutilasi, dipotong-potong dan dibakar, kata Nabi. Jangan melakukan perbuatan syirik. Ini ya. Terus lanjut. Janganlah kamu meninggalkan sholat
yang wajib dengan sengaja. Terus, Barang siapa meninggalkan dengan sengaja, maka jaminan Allah telah terlepas dari dirinya. baik, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka jaminan Allah terlepas untuk dirinya. Apa jaminan Allah yang terlepas? Yaitu surganya Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka nanti di hari kiamat, dia akan bertemu dengan 4 gembong orang-orang kafir. 4 tokoh kekafiran. Siapa mereka? Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Hadisnya sahih ini ya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Maka dia akan bertemu dengan Fir'aun. Yang kedua, nerakanya selevel dengan Haman. Siapa Haman? Perdana menterinya Fir'aun. Yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, nerakanya selevel dengan Qarun. Dan yang keempat, yaitu orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia akan berada di dalam neraka selevel dengan Ubay bin Khalaf. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika mengomentari riwayat tersebut, beliau mengatakan, siapa saja yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan kekuasaan, ketemu dengan Fir'aun. Siapa saja yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan urusan-urusan pemerintahan, kesekretariatan, maka dia ketemu dengan Haman. Haman perdana menterinya Fir'aun. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan harta, kekayaan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gak kenal sholat berjamaah, waktunya habis untuk cari uang, maka dia ketemu dengan Qarun, selevel dengan Qarun. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan perdagangan, maka dia akan bertemu selevel dengan Ubay bin Khalaf, seorang tokoh kekafiran di zaman Nabi SAW. Oleh karena itu, maka kembali kepada materi kita, ini menunjukkan pentingnya kita untuk mentauhidkan Allah dan menegakkan sholat. Sebaliknya, jangan sampai kita melakukan syirik dan meninggalkan sholat 5 waktu yang telah Allah tetapkan. Baik, itu dalil yang ke-7. Dalil yang ke-8, Bapak Ibu sekalian, saya ringkas saja ya. Saya ringkas saja, tidak semua kami sampaikan. Nanti materi ini akan kami share, saya bagi ke beberapa teman-teman di sini, ya, termasuk kepada Al-Akh Abu Umar, ya, nanti akan kami berikan materi ini melalui bentuk PDF yang lengkap dengan dalilnya. Jika materi ini tuntas, kami langsung saja, yaitu dalil yang ke-8. Dalil yang ke-8, betul ya? Dalil yang ke-8 adalah hadis riwayat Muslim. Saya bacakan aja. Karena saya nggak bawa Sahih Muslim, saya ambilkan di nomor aslinya saja. Sahih Muslim, nomor hadisnya 2867. 2867. Saya bacakan nih. Saya bacakan. 2867. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Dia berkata bahwasannya Abu Sa'id, ya, mengatakan, aku tidak menyaksikannya dari Nabi SAW, tetapi Zaid bin Sabit menceritakan kepadaku. Ia berkata, apa kata Zaid bin Sabit radhiyallahu an? Suatu ketika Nabi SAW menunggangi Bighal. Bighal, ya. Jadi Nabi SAW menunggangi Bighal. Bighal ini peranakan dari hasil perkawinan silang antara kuda dan keledai. Jadi kuda dan keledai dikawinkan, itu keturunannya namanya Bighal. Nabi menunggangi Bighal. Lalu beliau melewati kebun milik Bani Najjar. Tiba-tiba Bighal yang dikendarai oleh Nabi tersebut menyimpang, hampir melemparkan Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi hampir jatuh. Ternyata di sana, di kebun milik Bani Najjar, terdapat 6, 5 atau 4 pekuburan. Di situ ada 6, 5 atau 4 kuburan. Kata Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Lalu kemudian, yaitu dia berkata, ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu bertanya kepada kami. Apa pertanyaan Nabi kepada, yaitu para sahabatnya? Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, man ashaba hadhil akbur. Siapakah di antara kalian yang tahu penghuni kuburan-kuburan ini? Ada nggak di antara kalian yang tahu orang yang meninggal yang dikuburkan di sini itu siapa? Maka dijawab, faqala rajulun ana. Seorang laki-laki berkata, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi berkata, famata mata haula. Mereka ini mati di kubur ini dalam keadaan melakukan perbuatan apa? Jadi Nabi belum ngasih bocorannya ini. Nabi baru tanya, kalau kau memang tahu yang dikubur ini siapa, maka mereka ini matinya mati dalam keadaan apa? Maka orang itu menjawab, matu fil isyraq. Mereka ini mati dalam keadaan berbuat syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faqala inna hadhil ummata tubtala fi kuburiha falaula an la tadafanu la da'autullaha ayyusmi'akum min adzabil qabr. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya kata Nabi, orang yang ada di dalam kuburan-kuburan ini sedang disiksa oleh Allah, sedang diuji oleh Allah dalam kuburnya. Andai kata kalian tidak lari, niscaya aku berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan azab kubur kepada kalian seperti yang aku dengar sekarang ini. Andai kata kalian tidak takut, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar suara azab kubur yang menimpa mereka Allah perdengarkan kepada kalian seperti yang aku dengar saat ini. Berarti Nabi mendengar, Nabi mengetahui di dalam kubur itu terjadi azab. Kenapa? Karena diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Pak, Bu, maaf, tidak mungkin Nabi itu mengada-ada perkara gaib, kecuali semuanya itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin Nabi itu ngarang, tidak mungkin Nabi itu berdusta. Apalagi perkara-perkara gaib, surga, neraka, azab kubur, kecuali semua itu dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Jin, surat nomor 72, Al-Jin ayatnya 26 dan 27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Illa man irtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Yang artinya kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Berarti Nabi itu mengetahui perkara gaib karena diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali ke materi kita. Berarti yang tahu dalam hal ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di situ terdapat azab kubur, pertanyaan saya kepada panjenengan, saya mau bertanya ini, Pak, Bu, kenapa azab kubur itu kok tidak diperdengarkan? Suara azab kubur itu tidak diperdengarkan. Kenapa? Ayo, siapa yang tahu? Kenapa azab kubur itu kita manusia ini nggak dengar? Ayo, ada yang tahu? Apa alasannya? Kok kita tidak bisa mendengar suara azab kubur? Saya kasih bocorannya aja ya. Ya saya jawab sendiri aja kalau begitu. Yang pertama kata para alim ulama, mengapa siksa kubur tidak bisa didengar oleh manusia? Yaitu lantaran yang pertama untuk menutupi aib si mayit.
Sebab kalau diperdengarkan kasihan mayitnya, aibnya akan terbongkar. Makanya untuk nutupi aibnya. Ini yang pertama, ada 5 alasannya. 5 alasannya. Alasan yang kedua, kenapa azab kubur itu kita nggak bisa dengar? Yang kedua adalah agar keluarga si mayit tidak sedih berkepanjangan. Ya iya jelas kasihan keluarganya si mayit. Lah kalau itu suara azab itu diperdengarkan, maka tentunya dia akan terus sedih berkepanjangan. No. Jadi yang pertama nutupi aibnya mayit, yang kedua supaya keluarganya tidak sedih berkepanjangan. Yang ketiga alasannya adalah yaitu supaya tidak mempermalukan keluarganya si mayit. Kenapa? Kalau kita dengar, maka kita akan berkata kepada keluarganya, itu loh, anakmu itu sedang diazab. Maka tentunya dia akan semakin malu bahwasanya keluarganya sedang diazab. Maka supaya tidak mempermalukan keluarga mayit. Lalu yang keempat, manusia akan binasa jika mendengar suara azab kubur. Binasa. Karena nggak ada satupun manusia yang akan kuat ini. Tapi ada binatang-binatang, hewan-hewan tertentu yang mampu mendengar. Contohnya bihol. Sampai-sampai bihol yang dikendarai Nabi tadi, yaitu hampir menjatuhkan Nabi. Dan termasuk ada beberapa hewan yang Allah berikan kemampuan untuk mendengar suara azab kubur tersebut. Baik, jadi manusia akan binasa jika mendengar suara azab kubur. Yang terakhir, yang nomor 5, alasan yang kelima adalah agar manusia lebih beriman kepada perkara-perkara gaib. Harus beriman. Orang yang beriman kepada perkara gaib berarti dia beriman, rukun iman yang nomor 5, iman kepada hari akhir. Orang yang beriman dengan hari akhir, maka itulah orang-orang yang bertakwa. Mana dalilnya? Bapak Ibu kan sering baca ayatnya ya, surat Al-Baqarah ayat nomor 2 dan 3. Setelah alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini di dalamnya tidak ada keraguan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ayat nomor 3 yang menjawab, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Maka tidak diperdengarkannya suara azab kubur supaya kita lebih beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini menunjukkan kesimpulannya adalah syirik mendatangkan azab kubur. Sudah dosanya tidak diampuni, seluruh amal solehnya dihapus, tempatnya neraka jahanam kekal selama-lamanya, mendapatkan azab kubur, macam-macam, sekian banyak dampak buruk syirik. Oleh karena itu maka berhati-hatilah dengan dosa yang satu ini. Nah sekarang saya akan sampaikan penjelasannya dari dalil-dalil tersebut. Jadi selalu begini Bapak Ibu ya, materi kita kalau membahas dosa-dosa besar ya, termasuk membahas tentang ensiklopedia larangan, selalu begini. Apa itu maksudnya selalu begini? Selalu 2 yang kita bahas, dalil-dalil, nomor 2 penjelasan dari dalil-dalil itu. Ya sudah, itu terus begitu. Nanti yang nomor 2 Bapak Ibu, dosa besar yang nomor 2 membunuh, menghilangkan nyawa orang. Itu juga begitu, dalil-dalil membunuh, menghilangkan nyawa orang itu dosa besar, dalilnya di mana? Setelah tuntas baru nomor 2 penjelasannya. Selalu begitu. Selalu begitu. Termasuk sekarang saatnya kita jelaskan isi dari dalil-dalil tersebut. Apa itu? Yang pertama Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya orang yang mati dalam keadaan kafir, orang yang mati dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah, orang yang mati dalam keadaan murtad, keluar dari Islam, kafir, musyrik, murtad, maka seluruh amal-amal ibadahnya atau amal-amal solehnya, sodakohnya, silaturahimnya,
dan semuanya, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Azza wa Jalla, alias terhapus. Mana dalilnya? Dalil di dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya adalah 2808. Saya bacakan ya, Sahih Muslim nomornya 2808. Muslim. Ini enggak saya bawa ini ya. Baik. Sahih Muslim nomor 2808. Ya. Bahwasanya hadis bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ilal akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak menzalimi kebaikan orang mukmin. Allah tidak menzalimi kebaikan orang mukmin, yaitu diberikan dia pahala di dunia dan akan dibalas nanti di hari kiamat. Itu orang beriman. Lalu kata Nabi berikutnya, sedangkan orang kafir dia diberi oleh balasan oleh Allah di dunia, sedangkan nanti di hari kiamat kebaikan-kebaikan yang ia lakukan selama hidup di dunia yaitu dihapus oleh Allah dan tidak ada satupun yang dibalas oleh Allah. Rugi, capek-capek melakukan kebaikan, ya, ternyata tidak diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an itu pernah lihat seorang pendeta nangis. Umar bin Khattab radhiyallahu an lihat pendeta itu nangis. Lalu kemudian kata Umar bin Khattab ketika beliau ditanya, mengapa engkau lihat pendeta itu menangis? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, menyitir, membawakan ayat Allah dalam firman Allah dalam Al-Quran. Amilatun nasibah, amalannya orang itu sia-sia berhamburan. Dia pagi siang sore mendakwahkan agamanya, menyuruh orang berbuat baik, dia pun melakukan kebaikan. Amilatun nasibah, amalannya berhamburan. Nanti di hari kiamat dia nggak dapat apa-apa. Itulah nasib orang-orang kafir, termasuk musyrik, pelaku kesirikan. Oleh karena itu, maka ini penjelasan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, yang namanya syirik. Nah, ini ya. Yang namanya syirik itu tidak hanya terjadi pada bangsa Quraisy saja. Enggak. Yang namanya syirik itu juga terjadi pada setiap zaman dan di setiap tempat sampai akhir zaman. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan syirik itu hanya terjadi pada bangsa Quraisy saja, tidak. Tetapi syirik itu terjadi di setiap zaman, setiap tempat sampai nanti akhir zaman. Apalagi model-model kesirikan terutama di negeri plus 62. Mana negeri plus 62 itu? Ya, setahu saya di tempat saya itu 031 Bapak Ibu, ya. Saya nggak tahu plus 62 itu di mana, ya. Bapak Ibu sekalian, apalagi model-model kesirikan yang terjadi di negeri plus 62. Wah, lebih dahsyat daripada kesirikan yang terjadi di zaman Nabi. Lebih dahsyat. Dalilnya atau contohnya seperti apa? Baik, saya akan sampaikan model-model kesirikan yang dianggap tradisi. Kesirikan-kesirikan yang mereka mengatakan ini adalah warisan leluhur, peninggalan leluhur, adat istiadat dan seterusnya. Padahal ini adalah bentuk praktek-praktek kesyirikan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu tatoyur. Apa itu tatoyur? Tatoyur itu adalah sikap pesimistis. Sikap pesimistis.
Ya, tatoyur itu kalau mau diartikan beranggapan sial atas sesuatu atau beranggapan sial pada tempat-tempat tertentu atau sesuatu yang dia lihat atau sesuatu yang dia dengar. Nah, ini termasuk syirik. Misalnya tidak mau beli rumah karena rumah itu nomor 13. Karena berkeyakinan angka 13 angka sial. No, sudah. Tidak mau beli rumah yang menghadap ke pertigaan alias tusuk sate karena katanya tidak berkah. No. Tidak mau yaitu menikahkan anaknya pada bulan yang mereka anggap bulan balak, bulan sial. Seperti Suro atau bulan-bulan yang diyakini yaitu sebagai bulan sial. Makanya di dalam riwayat Muslim itu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anhuma, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Aku dinikahi oleh Rasulullah di bulan Syawal dan hidup serumah tangga denganku juga di bulan Syawal. Kenapa Aisyah itu menyebut Syawal itu berulang-ulang? Bahkan dikatakan dalam riwayat Muslim, Aisyah senang menikahkan gadis-gadis di waktu itu di bulan Syawal. Kenapa? Karena bulan Syawal menurut anggapan orang kafir Quraisy yaitu bulan sial. Maka Aisyah ingin menepis pemahaman mereka orang-orang kafir Quraisy. Kita pun juga demikian Bapak Ibu. Semestinya demikian. Bulan-bulan yang dianggap sial oleh masyarakat kita terjang saja. Diterjang aja. Ya seperti itu. Sudah sambil tawakal kepada Allah. Bahkan kalau bisa yaitu nikahkan anak, kalau bisa loh ya, nikahkan anak langsung aja bulan Suro tanggalnya tanggal 13. Sekalian aja. Pentokin sekalian. Ya. Sekalian aja ya. Sambil berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Supaya tidak turun menurun berkeyakinan bahwasanya Suro itu bulan sial, bulan yang tidak boleh punya hajat. Nah, ini namanya tatoyur. Bahkan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatoyur ini termasuk syirik. Ya, Allah sebutkan, Nabi sebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud nomornya 3910, 3910. 3910. Nah, nih saya bacakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Salasan wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkuli." Artinya tiarah itu syirik. Tiarah itu syirik sampai 3 kali Nabi mengatakannya. Tidaklah di antara kita kecuali beranggapan seperti itu, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Maka nggak perlu kita meyakini yaitu tentang tatoyur ini, anggapan sial. Contoh lagi, anggapan sial terkait dengan orang. Dulu di zaman Nabi Musa, mereka mengatakan kami ini sial karena gara-gara Musa. Dulu Nabi masih hidup juga begitu. Kami ini seperti ini gara-gara Muhammad. Loh, kesialan itu dinisbatkan kepada Nabi. Lah orang sekarang kok banyak yang melakukan seperti itu. Misalnya nih, naik motor, bannya bocor. Apa kata yang bonceng? Gara-gara kon melok iki bocor. Gara-gara kon iki. Biasanya gak bocor kok. Kon melok bocor. Nah ini gak boleh. Ini tatoyur. Qalu inna tatoyarna bikum la illam tamtahu lanar jumannakum dan seterusnya, surat Yasin itu kan. Maka tatoyur ini dilarang. Ya, baik, ini yang pertama. Yang kedua tamimah. Apa itu tamimah? Tamimah ini adalah sesuatu yang digantungkan pada seorang anak untuk menolak bala, nolak musibah. Ya seperti benda-benda yang digantungkan di mobil, di toko, ya. Atau misalnya ketika bangun rumah, ya itu digantungkan di atas atap rumah, ya, yang di dalamnya itu terdapat yaitu raja-raja atau bacaan-bacaan dan seterusnya, atau dipakaikan pada anak untuk niat tolak bala. Semua ini adalah termasuk syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh, tamimah ini ya. Baik, jadi tawakal saja kepada Allah. Untuk pelaris, ini nggak boleh. Nggak boleh. Yang nomor 3, ya,
biasanya kadang-kadang itu bukan yang sesuatu yang digantungkan. Biasanya misalnya kalau dagangan itu sebelum toko dibuka, maka di depan tokonya itu disiram dengan air bekas cucian beras. Air apa itu namanya? Leri. Betul ya? Nah, supaya lancar usahanya. Nah, ini kayak begini nih nggak boleh. Ya, baik, tamimah. Yang nomor 3, tiwalah. Apa itu tiwalah? Sesuatu yang dibuat untuk ya membuat suami atau wanita itu membenci pasangannya. Jadi dalam hal ini adalah ilmu pelet. Nah, seperti itu ya, buhul yang dihembuskan supaya suaminya benci dengan istrinya, istrinya nggak suka dengan suaminya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, makanya kalau sudah seperti ini, ada seorang suami nggak kerasan di rumah, seorang suami kalau di luar rumah nggak ada masalah, tapi kalau pulang ke rumah bawaannya marah, maka ada gangguan itu. Ada gangguan. Ya, makanya Nabi mengatakan dalam riwayat Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kuburan itu kan identik angker, identik menyeramkan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, saya pernah didatangi oleh 2 orang, suami istri. Suaminya bilang kepada saya, Ustadz, ini istri saya Ustadz. Nah, saya nikah sudah 12 tahun Ustadz. Tayyib, apa masalahnya? Singkat aja. Ya, saya ini Ustadz, kalau di luar di kantor istri saya sering menelpon saya, yaitu sudah makan, sudah sholat, saya diingatkan, saya senang Ustadz, berarti istri saya perhatian dengan saya. Masalahnya adalah saya kalau pulang ke rumah bawaannya pengen marah, lihat istri pengen marah, lihat anak bawaannya marah, padahal mereka nggak berbuat apa-apa. Ada apa dengan saya ini? Ya ada gangguan. Maka nggak usah dicari gangguannya, bacakan aja surat Al-Baqarah semampunya. Mampunya sehari 20 ayat, atau bisa lebih, atau kalau nggak mampu bisa kurang, tapi rutin terus sampai terakhir, ulangi lagi. Qadarullah, ternyata dapat kalau nggak salah 1 pekan, suaminya telepon ke saya, alhamdulillah dengan izin Allah gangguan-gangguan seperti ini tidak ada. Rumah tangga itu pasti ada gangguannya. Bapak Ibu tahu misi dan visi syaitan yang paling besar di muka bumi ini bukan menyuruh orang berbuat zina, bukan menyuruh orang melakukan syirik, tetapi memisahkan orang itu dari yaitu rumah tangganya. Jadi kalau ada seorang suami menjatuhkan talak, itulah syaitan itu diberikan mahkota oleh pemimpinnya, lalu diberhentikan tugasnya. Jadi tugasnya diberhentikan oleh iblis. Jadi dia menebarkan pasukan itu di tengah lautan. Siapa yang berhasil menggoda manusia, itu yang mendapatkan mahkota. Dan yang paling besar yang dapat mahkota, yang menceraikan suami istri. Maka dia diberi mahkota dan diberhentikan dari tugas menggoda manusia. Karena dianggap sukses. Dan dia disuruh duduk di samping singgasana iblis. Berhasil. Itu misi dan visi iblis. Makanya dalam hal ini tiwala, pelet yang kayak begini bisa kita atasi dengan yaitu kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah sudah masuk ini ya, waktu Isya sudah lewat. Apa dikumandangkan adzan? Baik, silakan dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Setelah itu kemudian kita akan lanjutkan yaitu kajian kita. Baik, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, contoh-contoh kesirikan yang sering dilakukan khususnya di negeri plus 62 dan dianggap tradisi, budaya leluhur, peninggalan leluhur, warisan leluhur, padahal ini adalah praktek kesyirikan yang merusak bahkan bisa membatalkan tauhid. Di antaranya yang pertama adalah tatoyur, tadi sudah kami sampaikan, 2 tamimah, 3 tiwalah, yang keempat adalah jampi-jampi alias mantra. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud,
hadis nomor 3883. Lengkap ini dalilnya, 3883. Kita dengarkan Nabi SAW bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi SAW bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Jelas sekali, 3 langsung disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Innar ruqa wat tamaim, ya, kata Nabi SAW, saya ulang, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Artinya adalah sesungguhnya jampi-jampi alias mantra-mantra, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita ingin meruqyah, ruqyah itu dibenarkan oleh syariat manakala memenuhi 3 syarat. Ruqyah yang syar'i memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, ruqyah yang dia lakukan diambil dari bacaan Al-Quran, As-Sunnah, dan doa-doa Nabi yang sahih. Ya, seperti itu. Ini yang pertama, dari Al-Quran dan As-Sunnah dan doa-doa yang Nabi ajarkan. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab dan dimengerti maknanya. Nggak boleh selain bahasa Arab, yang harus bahasa Arab. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah syaratnya diyakini hanya semata-mata sebagai sebab, tidak bisa berpengaruh selain dengan kehendak Allah. Jadi apa yang kita lakukan untuk saudara kita, meruqyah saudara kita, itu semua atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Habatus sauda itu adalah sebab, ya. Zam-zam itu juga sebab, ya. Lalu banyak sekali, ya, yang Nabi berikan pengobatan-pengobatan syar'i. Maka itu semua sebab, ya. Adapun kehendaknya yang menentukan adalah Allah Azza wa Jalla. Baik, itu yang nomor 4. Yang nomor 5, yaitu yang masuk dalam bagian bentuk kesyirikan, perdukunan. Wah, kalau yang satu ini luar biasa, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, nomornya 2230. Apa kata Nabi? Yaitu dari sahabat dari Sofiyah, yaitu radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Mohon maaf, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Kata Nabi SAW, barang siapa mendatangi tukang tenung, paranormal, dukun, black magic, ataupun white magic, sama saja. Wong pinter, sama saja. Siapa saja yang mendatangi dukun, lalu dia bertanya sesuatu kepada wong pinter tersebut atau si dukun itu, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Bertanya tok, gak diterima. Lah kalau dia bertanya, terus meyakini, membenarkan apa yang diucapkan oleh si dukun itu, maka dia telah kufur dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya. Jadi kalau sekedar tanya 40 hari sholat tidak diterima. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui, yang namanya tipe dukun itu banyak. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, di juz yang kedua, halaman 102, beliau mengatakan tipe dukun itu ada 7. Dukun itu ada 7. Dan 7-7-nya ada semua di negeri kita. Wah, luar biasa ini ya. Ya, lengkap pokoknya. Yang pertama, ada tipe dukun itu yang namanya kahin. Kahin itu bahasa Arab, artinya juga dukun. Makanya Nabi mengatakan, man ata kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu. Loh, barang siapa yang mendatangi kahin, dia bertanya dan membenarkan,
maka dia telah kufur dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kahin, siapa kahin ini? Dukun tapi punya spesifikasi. Jadi dia kalau ngobati pasien itu mendatangkan jin dulu. Istilah orang zaman sekarang perewangan, punya kadam, punya pembantu, punya perewangan. Lah itu namanya kahin. Jadi kalau ngobati pasien itu sampai jinnya dulu masuk ke tubuhnya, baru kemudian dia bisa mengobati. Itu namanya kahin. Yang kedua tipe dukun di dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid adalah Al-A'raf, bukan Al-A'raf, bukan. Kalau Al-A'raf itu nama surat dalam Al-Quran. Ini tidak. Al-A'raf, A-nya dipanjangin. Makanya tadi hadisnya man ata arrofan. Nah, araf. Siapa araf ini? Ya dukun. Tapi punya spesifikasi. Apa spesifikasinya? Araf itu adalah orang yang mengetahui letak barang yang hilang. Siapa yang ngambil barang itu ada di mana? Itu namanya araf. Ya, itu namanya araf. Jadi ada orang kehilangan sepeda, saking paniknya dia, sekalipun dia sudah lapor kepada pihak yang berwajib dan itu pun diproses, maka dia kan tentu pengen cepat sepedanya itu balik. Saking paniknya ini, paniknya. Pergilah dia ke wong pinter. Lalu apa kata wong pinter itu? Lihat, selalu dia itu menggunakan cara-cara licik. Lihat, apa katanya? Pasti ditanya, kita pasti tanya, kapan hilangnya? Barusan. Baik, itu di Terawang. Entah pakai air kembang atau pakai ayat-ayat Quran. Nah, asli lahir sana saya ya. Saya tahu di sana itu bagaimana, saya tahu. Ada dukun itu medianya pakai Al-Quran. Jadi kalau ada orang datang menanyakan barangnya yang hilang, Quran itu dipegang sama dia, suruh dia yang megang, terus suruh buka. Terserah, surat apapun, pokoknya langsung buka gitu aja. Buka sama dia di Terawang. Di Terawang. Ada yang model begitu. Nah, ternyata apa katanya si paranormal ini? Sepedamu tidak jauh. Masih dekat saja. Ya mestilah, nggak mungkin ke Arab Saudi sepeda itu. Nggak mungkin, mau baru hilang. Nggak mungkin ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, mau baru hilang. Dibohongin. Sudah ya, lihat dukun itu, lihat. Selalu membuat perpecahan. Apa katanya? Sampean kalau kepingin tahu, otak pencurian ini tonggo sampean dewi. Mulai. Cuman dia pinjam tangan orang lain. Cuman idenya itu tonggo sampean dewe. Loh, pastikan orang ini tanya, loh yang bagaimana? Di Terawang, orangnya begini, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, rambutnya cepak, orang itu begini. Pasti dia itu mikir, koyoke wong iku, koyoke. Oh makanya wingi tak sopo kok gak gelem iya modele. Loh lihat, bikin fitnah. Dukun ini bikin perpecahan. Gak usah didatangi, tawakal aja, tawakal. Sudah, ini yang nomor 2. Ya, araf. Tipe dukun yang ketiga ada yang namanya yaitu durabul hasad atau disingkat aramal, peramal. Dulu di zaman Nabi yang namanya orang meramal itu tradisional, nggak seperti di zaman kita. Dulu orang kalau pergi ke dukun untuk diramal, orang itu disuruh mencari batu, sama dukunnya dikasih tanda batu itu. Lalu orang itu suruh melempar batu itu. Setelah dilempar, dilihat sama si dukun jatuhnya itu. Kalau jatuhnya itu, tandanya itu menghadap ke kanan, Anda akan begini. Kalau tandanya menghadap ke kiri, begini. Kalau ke bawah, begini. Itu. Atau dengan burung. Burung itu dilepas, terbangnya kemana? Kalau ke arah kanan, akan begini. Nasibmu begini. Kalau ke kiri, begini. Macam-macam. Sekarang tidak. Ya, sekarang nggak begitu cara meramalnya. Sekarang lintrik, betul. Tarot, masuk. Ya. Anda mau tanya apa? Tanya jodoh. Silakan mau mana kartu yang dipilih. Yang ini. Jodoh Anda kalau kepingin bagus, langgeng, sampai menghadap Allah nanti, yaitu jodoh Anda ada di wilayah Surabaya Utara. Ampel berarti. Ampel, daerah sana ya. Sudah. Terus tanya apa lagi? Masalah tempat tinggal yang barokah di mana? Kocok lagi, buka lagi. Tempat tinggal panjenengan yang kalau pengen barokah enak, sudahlah itu di wilayah Surabaya Selatan. Ya daerah Sidoarjo.
Ya, kerjaan-kerjaan supaya lancar. Kocok lagi, ternyata ditemukan ramalannya katanya Surabaya Barat, daerah Banyu Urip gitu ya. Anda bisa bayangkan betapa bingungnya orang ini. Jodoh daerah Ampel, rumahnya Sidoarjo, kerjaan di Banyu Urip. Ayo, kira-kira, nggak tambah bingung kira-kira? Ya, ini belum Surabaya Timur, daerah ITS, belum ini. Bapak Ibu sekalian, maka nggak perlu kayak begini. Ada yang pakai garis tangan, loh, garis tangan. Ada yang kayak begini, Bapak Ibu sekalian. Maka nggak boleh. Ada lagi sekarang pakai golongan darah, loh, seperti itu. Nggak boleh ya. Ini yang nomor 3. Nomor 4, ada tipe dukun itu yang namanya An-Nujum. An-Nujum, ramalan bintang. No, Sagittarius, asmaranya, keuangannya bagaimana, ya, Taurus, Virgo, itu kalau panjenengan baca majalah atau koran, Anda cocokkan dengan tanggal lahir panjenengan, begitu tahu tanggal lahirnya, bintangnya, ternyata kok cocok sama yang Anda alami, lalu Anda berkata dalam hati, kok cocok ya, bener ini. 40 hari sholat Anda tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak usah dibaca yang kayak begini. Tawakal aja kepada Allah. Nggak usah baca ramalan bintang. Itu yang nomor berapa tadi? 4. Yang nomor 5, ada tipe dukun itu yang namanya as-sahir. As-sahir, sihir, pesulap, termasuk hipnotis. Ya, itu. Bahkan sekarang banyak dibuka sekolah-sekolah sulap. Banyak sekarang. Itu. Hipnotis. Loh Ustadz, lah kalau hipnoterapi Ustadz, seperti dalam dunia kesehatan, maka yang saya baca fatwa ulama, kalau memang bisa dibuktikan dalam masalah medis, maka nggak apa-apa. Dan tidak ada pengobatan lain, satu-satunya cuman itu, nggak ada alternatif lain, maka nggak apa-apa. Insya Allah masuk kategori terkondisikan, hipnoterapi dan yang lainnya. Tetapi kalau masih ada langkah lain, cara yang lain, yang lebih mengikuti sesuai medis, maka itu jauh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Makanya nggak usah kita mempelajari masalah seperti ini, ya. Sihir ini nggak boleh, sulap termasuk sulap. Nanti apa itu? Tongkat jadi bunga, bunga jadi apa, burung merpati, macam-macam. Sebenarnya mata kita sedang disilapkan sama mereka. Ya sebenarnya itu tidak berubah, cuman dengan kecepatan ketangkasan tangan. Nah seperti itulah sihir. Terus kemudian yang berikutnya yang nomor 6, yaitu tipe dukun yang ke-6 adalah az-zajir. Az-zajir, apa itu az-zajir? Yaitu meramal dengan jenis burung-burung tertentu, suara-suara burung tertentu. Misalnya burung yang berbunyi di atas atap rumah kita di malam hari, itu katanya ada orang pertanda ada orang yang meninggal atau ada yang mau meninggal, begitu. Termasuk suara tokek, teke sugi, teke miskin, teke sugi, teke miskin, gak bunyi lagi. Wah miskin saya ini. Itu dikejar-kejar itu tokeknya. Kalau bisa diperkes kayak apa caranya, harus bunyi tokek lagi supaya soge. Loh itu banyak kayak begini. Ini nggak boleh yang kayak begini. Ini termasuk perdukunan ya, masuk kategori itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Lah yang nomor berapa ini? 7, Al-Hazir. Al-Hazir. Apa itu Al-Hazir? Banyak ini Al-Hazir. Bukan As-Sahir. Al-Hazir. Apa itu Al-Hazir? Al-Hazir itu adalah orang yang mengetahui tentang letak barang yang gaib. Pak Ustadz, di pojok sana ada orang tinggi besar, dia tidak mengganggu kita. Indigo, punya indera ke-6. Ya ini. Orang yang mengetahui apa yang akan terjadi. Weruh sadurunge minara, tahu sebelum terjadi. Saya pernah didatangi oleh seseorang, ada 2 ini ceritanya. Cerita pertama, dia bilang sama saya, Ustadz, anak punya anak ini Ustadz, luar biasa Ustadz, dikasih sama Allah, yaitu kemampuan luar biasa. Lu apa? Dia bisa tahu sebelum terjadi. Hah? Bisa tahu terjadi, bisa mengetahui sebelum terjadi. Iya. Gimana ceritanya? Jadi satu saat Ustadz, anak punya anak ini Ustadz, anak ajak ke Lamongan Ustadz, Gua Maharani.
Itu di sana ada tempat rekreasi itu ya. Singkat cerita, ketika kita mau masuk katanya anak saya, jangan masuk Bi. Jangan masuk. Aku melihat menangkap di sini akan terjadi sesuatu. Akhirnya kita nggak jadi Ustadz. Ternyata betul Ustadz. Nggak lama dari itu, berselang beberapa waktu kejadian betul. Di situ ada satu kejadian. Intinya itulah menurut dia. Nah, menurut Ustadz, anak saya itu bagaimana Ustadz? Ya saya jawab, kalau menurut saya anak antum, putra antum, mohon maaf bukan putra, putri, anaknya perempuan. Putri antum harus diruqyah. Loh kok bisa diruqyah? Apa antum mau putri antum kalau besar jadi dukun? Semua orang akan datang, dia akan bertanya, mereka bertanya, apa yang akan terjadi menimpa saya? Apa yang akan terjadi nanti tahun depan? Semuanya begitu, nanti jadi dukun. Loh berarti ini sesuatu pertanda yang gak baik. Iyalah, harus dihilangkan pengaruh itu. Itu. Yang kedua, cerita yang kedua, saya pernah kedatangan tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngobrol dapat 10 menit, minta izin ke saya untuk ke toilet saya. Saya izinkan. Tidak lama keluar. Lalu dia bilang, Ustadz, jangan marah Ustadz ya, dan jangan diambil hati Ustadz. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Silakan, itu nasihat buat saya. Sampaikan saja. Saya dalam hati punya pikiran, mungkin ada sesuatu di kamar mandi saya yang mungkin dia nggak suka, mungkin tidak berkenan. Saya minta maaf kalau memang tidak berkenan. Sampaikan itu nasihat. Gini Ustadz, begini Ustadz. Tapi jangan marah Ustadz. Saya tadi keluar kamar mandinya Ustadz. Di samping pojok kiri itu Ustadz. Samping kirinya kamar mandinya Ustadz. Itu rupanya ada yang jaga rumah ini Ustadz. Perempuan Ustadz, kulitnya putih kuning langsat. Rambutnya panjang, cantik Ustadz. Yang jaga rumah ini. Saya bilang, sampean bisa nunjukkan perempuan itu. Tunjukkan ke saya tak rabine pisan gitu loh. Lo kan emang tak biarkan berdiri kececer gak diapa-apain. Apalagi itu ciri-ciri saya masuk itu sudah tinggi ya. Itu yang saya cari itu ya. Udah tinggi, cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang. Wah, masuk sudah. Tunjukkan, tak nikahi sekali. Ngapain saya membiarkan ada perempuan berdiri terus, nggak dimanfaatkan? Tak nikahi. Oh, enggak bisa Pak Ustadz. Ini yang tahu ini mata batin saya. Nah, kau indra keenam, indigo. Maka ini semua tidak diperbolehkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pengaruh-pengaruh ini harus dihilangkan. Jadi intinya itu ya, itu perdukunan. Ada lagi syirik yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, kembali ke materi kita, yaitu sembelian untuk selain Allah. Menyembelih tidak untuk Allah, tetapi selain Allah. Kirim sesajen, ya tumbal, sembelian, bukan untuk Allah, tetapi untuk jin, penguasa alam. Ini juga syirik. Tapi dikatakan sebagai tradisi warisan leluhur. Bapak Ibu kalau kepingin tahu, banyak sekali ritual-ritual di negeri kita yang berupa persembahan-persembahan seperti ini. Contoh, pemendaman kepala kerbau di awal bulan Muharram dan di akhir bulan Rajab. Setiap tahun itu dilakukan sebagai persembahan yang dianggap sebagai jin penguasa api. Itu. Ada lagi di negeri kita persembahan berupa kepala sapi atau kerbau. Biasanya dipersembahkan kepada itu berapa kepala hewan sapi atau kerbau yang dimasukkan di situ untuk menghentikan lumpur itu saat pembangunannya dan seterusnya. Maka ini adalah merupakan bentuk kesyirikan. Kirim tumbal, sembelian bukan untuk Allah tapi untuk penguasa alam. Termasuk yaitu ada ritual di negeri kita, namanya ritual dilakukan oleh para penggarap berproyek batu datar, yaitu dengan menyembelih kerbau lalu dikirimkan sesajinya itu kepada jin yang bernama, jinnya sudah pergi haji ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada lagi namanya ritual dilakukan oleh sebagian penduduk sebelum melangsungkan hajatan nikah. Mereka membakar kemenyan, kirim sesajen yang ada di desa tersebut. Ada lagi ritual kalau panen, ada lagi ritual kirim sesaji berupa makanan minuman, yaitu kepada jin penghuni bangunan kuno. Loh ada ini ya. Ada lagi ritual yang dilakukan oleh sebagian penduduk, kirim sesaji kepada jin yang ada di wilayah tersebut. Banyak. Ini kalau tak teruskan, waduh panjang. Ritual-ritualnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian
Ya, dan inilah dianggap tradisi katanya. Padahal ini adalah bentuk kesirikan. Belum lagi yang nomor 7, kesirikan di kuburan. Banyak berdoa kepada penghuni kubur, yaitu meyakini bahwasannya orang soleh yang ada di dalam kubur tersebut, orang soleh yang telah wafat itu bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, termasuk nazar untuk penghuni kubur, isti'anah, minta tolong kepada penghuni kubur, isti'adzah, minta perlindungan kepada penghuni kubur, istighozah, minta dihilangkan bencana kepada penghuni kubur. Ini semua syirik, syirkul akbar, syirik besar Bapak Ibu, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, ini ya, bahaya ini, hati-hati. Ini yang ke-7. Yang ke-8, ngalah berkah. Waduh, kalau masalah ngalah berkah jangan khawatir. Banyak, ada yang ngalah berkah yang setiap tanggal 1 Syuro diarak sampai masuk ke dalam, yang mereka jadikan kotorannya itu rebutan. Kotorannya diperebutkan karena mereka beranggapan kotoran kebo yang dikiaikan ini, kebo albino, kebo yang putih ini, yang sekarang keturunannya, induknya sudah mati, itu katanya mengandung berkah kotoran itu. Loh, ada yang ngalah berkah dengan pergi, katanya kalau minum airnya awet muda, mandi bebas semua penyakit. No, seperti itu. Nggak tahu kalau di kolam pemandian air panas, nggak tahu saya. Nggak tahu ya, saya nggak tahu. Yang tahu Pak Yoyo ya. Bapak Ibu sekalian, itu nomor 8, ngalah berkah. Banyak yang di tempat-tempat yang tidak disyariatkan. Nomor 9, sihir. Banyak tadi sudah kami sebutkan. Terus yang ke-10, sedekah bumi. Sedekah bumi. Ini bentuk-bentuk ritual yang sering terjadi di masyarakat kita. Nomor 11, sesajen. Nomor 12, memberikan penghormatan dengan cara membungkuk, bahkan ngesot. Ya, maka ini semua adalah tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk terakhir, bentuk kesirikan yang sering terjadi di negeri plus 62 adalah pesugihan. Cari pesugihan. Oh, banyak di negeri kita. Ada pesugihan lewat ketek. Apa itu ketek? Kera. Terkenal dengan pesugihan monyet yang dalam bahasa Jawa disebut ketek. Ada tata cara khusus menjalani ritual ini. Jadi mereka yang pergi ke tempat itu, maka oleh si juru kuncinya diberi seekor monyet untuk dipelihara. Sebab kalau dipelihara, rezeki itu akan datang. Makanya hati-hati yang punya tetangga, awalnya tidak punya kera, tiba-tiba punya monyet. Tanya. Ya, hati-hati. Ya. Oh, awalnya nggak punya kera kok. Ya barangkali dia pecinta hewan mungkin ya. Hati-hati ini, pesugihan lewat ketek. Ada lagi yang kedua, pesugihan lewat semedi di gua. Banyak terdapat gua dan tempat-tempat petilasan. Yang sering dikunjungi orang itu adalah, yaitu petilasannya adalah namanya, loh Ustadz kok tahu? Diceritai. Diceritai, sudahlah, nggak usah dibahas ya. Di sini banyak dikunjungi para wisatawan, ziarah, beraneka ragam permintaannya. Ada yang ingin naik pangkat, kemuliaan, kesehatan, jodoh, usaha lancar, dan lain sebagainya. Yang kontroversi nomor 3, ada pesugihan lewat ritual seks, naudzubillah. Lewat ritual hubungan intim, seks, maaf ini. Di gunung ini terdapat, itu. Menurut legenda bersama kekasihnya. Siapa kekasihnya? Ibu tirinya sendiri. Ibu tirinya ini. Ibunya sendiri, ibu tiri tapi ya. Ibu sambung. Nah, terus kemudian yang paling kontroversi, ritual berbau seksual. Untuk mendapatkan hasil maksimal, konon para pencari pesugihan itu harus melakukan hubungan intim dengan lawan jenis. Entah itu istrinya ataupun bukan istrinya. Naudzubillah. Kenapa? Untuk mengenang cinta terlarang. Banyak ini yang kayak gini. Ada lagi pesugihan, yaitu lewat ngalah berkah pada sebuah pohon. Yang melarikan diri setelah ditangkapnya pada pohon. Nah itu. Konon katanya pohon itu mendatangkan keberuntungan. Kalau dapat rontokannya, dahannya, maka hidupnya akan kaya raya dan seterusnya. Ada lagi pesugihan melalui sosok gaib. Loh, contohnya apa? Pesugihan dengan sosok gaib.
dianggap sebagai pusat kerajaan siluman yang dipimpin oleh ya, sosok gaib ini pasti dikenal akrab oleh orang Jawa, khususnya wilayah Mataraman, Jogja, Solo, dan sekitarnya. Dua sosok ini sering dimintai para pencari pesugihan. Ini bukan cerita Susana loh, ini bukan ya, bukan. Terus kemudian ada lagi, nah ini pesugihan lewat pengabulan doa siluman. Konon mampu mengabulkan keinginan orang yang ingin kaya raya secara instan. Nggak pakai kerja, yang penting kaya. Nah itu, mereka yang terkabul permohonannya, kulitnya akan menjadi belang. Kalau belangnya itu tambah banyak di tubuhnya, maka dia akan meninggal dunia. Ujung-ujungnya mati ternyata. Ujung-ujungnya mati. Ya, tambah besar, tambah kaya, tambah besar, tambah banyak, maka giliran yaitu dia mati. Ada lagi terakhir sebagai penutup, yaitu pesugihan lewat pemajangan foto-foto ulama, foto-foto kiai, foto-foto tokoh agama, bahkan foto-foto gaib dan seterusnya. Saya pernah beli ke salah satu depot sate, nggak saya sebut ya. Itu begitu saya mampir ke depotnya itu, ternyata di atas depotnya itu ada foto. Saya awalnya nggak perhatian. Begitu saya dekati, ternyata di bawahnya foto itu ada tulisannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampingnya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Siti Jenar, terus semua ini, semuanya ada. Bahkan Nabi Khidir ada. Sudah saya tanya, Pak Haji, ini maksudnya apa ini Pak Haji? Loh ini fotonya para ulama. Saya tanya Pak Haji ya, mulai kapan di zamannya Abu Bakar itu ada selfie itu mulai kapan? Mulai kapan? Kok bisa Abu Bakar itu radhiyallahu anhu wajahnya seperti ini? Setahu saya ini. Saya pernah ketemu, ini wong ngampel lagi sih gue ingin wajahnya. Ya. Oke, ya seperti itu. Loh, gini Pak Ustadz, gini sampai jangan salah. Guru saya itu Pak Ustadz, mimpi ketemu Sayyidina Abu Bakar. Ketika mimpinya itu dituangkan dalam sebuah gambar kanvas. Ya ini hasil mimpinya guru saya. Begini Pak Haji, sudah dijuali tadi sate saya. Sudah gini aja. Ini uangnya, berapa habisnya? Sekian. Maaf saya tidak nerima, silakan nanti dipakai makan sama karyawan panjenengan saja. Karena Bapak Ibu sekalian, tidak boleh kita membeli sesuatu di warung atau depot yang model-model seperti ini. Karena itu berimbas pada ibadah kita. Anak-anak kita juga kena imbas, tidak nurut, malas mengerjakan sholat, gara-gara suka makan di tempat-tempat yang pakai pelaris, pakai pesugihan foto para ulama ngalap berkah. Ini maka akan berpengaruh pada akidah kita dan juga ibadah kita. Mending gak usah dimakan. Nah seperti itu ya. Makanya ini semua adalah bentuk-bentuk kesirikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan terkait dengan masalah sirik ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang mentauhidkan Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah jadikan kita dan anak keturunan kita sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla kelak di yaumil akhir. Demikian Bapak Ibu sekalian. Tidak ada pertanyaan kan? Sudah malam ini waktunya, sudah pukul 8 hampir ya. Baik, saya akhiri saja kajian kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.